Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus, maka ia berkata kepada orang yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah akhirnya memang sungguh memberikan keselamatan kepada siapapun yang percaya. Keselamatan bukanlah ditujukan hanya untuk sekelompok bangsa, dalam hal ini bangsa Israel. Tetapi keselamatan akan sungguh bisa dialami oleh setiap orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan percaya pada pewartaannya. Itulah yang tadi dialami oleh seorang perwira yang jelas-jelas ini artinya seorang Romawi dan bukan seorang Israel, yang memohon kepada Yesus dengan pernyataan sebagai sebuah informasi, "Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus langsung mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yang sungguh menunjukkan iman adalah bahwa perwira ini mengatakan, "Tidak perlu Tuhan, cukup katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh." Perwira ini tidak meminta Yesus untuk datang dan langsung berjumpa dengan hambanya di rumah. Tetapi ia menunjukkan imannya yang besar. Kalau Yesus berkenan, hanya dengan sabdanya saja maka hamba itu sungguh akan sembuh. Dan itulah yang terjadi. Saudara sekalian, maka mari kita belajar untuk memiliki iman bukan dengan bukti-bukti, tidak juga dengan misalnya tanda-tanda bahwa segala sesuatu akan dikabulkan Tuhan baru kemudian kita beriman. Iman pertama-tama adalah kesediaan kita untuk membuka hati dan menerima Tuhan, mempercayakan hidup kita seluruhnya kepadanya tanpa kita menuntut bukti apapun dari Tuhan untuk boleh kita beriman. Kita menuntut bukti itu artinya kita menguji Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang beriman yakin, percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik, bahkan mungkin melampaui apa yang dipikirkan dan yang ingin dimohonkan. Kita belajar dari sang perwira ini untuk mengesampingkan mungkin keinginan-keinginan pribadi, mungkin juga bentuk-bentuk yang kerap kali kita tentukan di hadapan Tuhan sebagai permohonan, sehingga justru malah membatasi karya Tuhan di dalam hidup kita. Dengan iman yang semakin besar seperti perwira ini, keselamatan semoga juga akan semakin kita rasakan.